Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ifra Az-Zahra. Saya berasal dari Provinsi Bengkulu dan sekarang sedang pendidikan di pesantren penghafal Al-Quran Darul Furqan. Dan tema untuk tausiah saya yaitu generasi muda harapan bangsa. Boleh di-sharing sedikit persiapannya menuju lomba ini? Kalau untuk persiapan, kemarin itu dapat kabar dari sebelum kegiatan ini itu di tanggal 3 Januari. Tetapi ketika dapat info terbaru itu dari grup dan akhirnya hari ini lombanya. Jadi H-2 saya menyiapkan ini. Persiapannya singkat tapi hasilnya Masya Allah ya, luar biasa. Sebelum memulai, untuk kata-kata motivasi dulu kepada teman-teman. Baik, untuk kata-kata motivasi untuk kita semua. Sejauh mana kegigihanmu dalam upayamu, sejauh itu juga kemuliaan yang kita dapatkan. Itu bisa lanjut aja ya, langsung dimulai lombanya, dipersilakan untuk diri. La takunu kamilah kanatul lail la takunu kamilah dunal qamar wan nujum wa kanatin nahar la takunu kamilah dunash syamsu wa kanatil bidayah la takunu kamilah dunas salam wa ijabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. Dan kesempatan yang indah ini izinkan saya Ifra Az-Zahra akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Generasi Muda Harapan Bangsa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Generasi Alfa dan generasi Gen Z pasti identik dengan yang namanya masa muda. Masa yang penuh dengan kehebatan yang luar biasa, karena masa mudalah masa yang paling tepat untuk kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini seirama dengan yang dikatakan oleh ulama tafsir Al-Quran Syekh Al-Bidri Kathir dalam kitabnya menyatakan bahwa masa muda adalah masa yang penuh dengan kekuatan, yang mana para hadirin semua yang sebelumnya diisi dengan masa yang penuh dengan kelemahan, sehingga pantaslah Bapak Proklamator Kemerdekaan menyatakan bahwa give me 10 years and I will shake the world. Berikanlah kepadaku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Betul apa betul? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masa muda kita saat ini adalah masa yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana
Sehingga kita sebagai generasi muda haruslah sukses, haruslah semangat dalam segala hal. Hadirin, namun justru akan sangat mengkhawatirkan dan menyedihkan di mana zaman sekarang ini banyak sekali anak muda yang menguasai seluruh teknologi, yang menguasai seluruh ilmu pengetahuan. Tetapi yang istilahnya HP bisa dilipat, betul apa betul? Giginya berpagar kawat, mobilnya anti karat, jika haus minumnya Starbucks. Tetapi batinnya tersiksa, hatinya terluka, penuh dengan kegagalan dikarenakan salah dalam menggunakan teknologi yang ada. Sehingga teman-teman generasi muda sekarang banyak sekali yang menyalahgunakan hal tersebut, hingga timbullah yang namanya ghibah digital, scroll tak kenal waktu, galeri pamer-pamer kekayaan, hingga lupa akan apa yang terjadi sekarang ini. Banyak sekali korban jiwa yang melanda di Indonesia, sebagaimana pesan dari Abang Iwan Fals yang menyatakan bahwa barangkali di sana ada nyawanya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan melihat tingkah kita. Coba tanyakan pada Masya Allah. Tak hanya itu para hadirin sekalian, banyak generasi muda harapan bangsa sekarang, banyak sekali mereka menyampaikan hal-hal yang terjadi sekarang ini, baik itu FOMO, gamon, flexing, insecure, dan masih banyak lagi. Na'udzubillah min dzalik. Padahal secanggih-canggihnya, semanis-manisnya buah semangka, masihlah hijau kulitnya. Dan secanggih-canggih perkembangan yang ada, masihlah kita harus tetap waspada. Padahal Syekh Mustafa Al-Ghalayani, seorang pujangga Mesir, pernah mengatakan, inna fiya disyubban amral ummah wa fi aqdamiha hayata. Di tangan para pemuda segala urusan umat diletakkan, dan di kaki para pemuda segala urusan umat ditegakkan. Hadirin masyarul muslimin rahimakumullah. Sekarang timbul pertanyaan di dalam benak kita, bagaimana kita sebagai generasi muda harapan bangsa, juga harapan mertua, agar kita terhindar dari yang namanya penyalahgunaan teknologi sebagai generasi muda. Ada yang tahu? Tidak. Sebagai jawabannya, Imam Syekh Al-Qutub dalam kitabnya menyatakan bahwa memberikan solusi kepada kita semua sebagai anak muda generasi penerus bangsa, bahwa kita harus terbiyatul fardiyah, yang mana teman-temanku sekalian, kita harus semangat dalam menuntut ilmu di tengah era kemodernan sekarang ini. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimah. Tuntutlah menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Oleh karena itu teman-temanku sekalian, selain itu dengan kita menjadi para penuntut ilmu, hendaklah kita menerapkan ilmu pengetahuan umum dan menerapkan ilmu pengetahuan agama.
walaupun secara holistiknya semua ilmu yang ada itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa betul? Dan apabila kedua ilmu tersebutlah kita satukan, sebagaimana para pakar ilmuwan menyatakan, ilmu pengetahuan tanpa ilmu agama adalah lumpuh, dan ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta. Dan apabila kita sebagai generasi muda putus bangsa fokus pada menyatukan kedua hal tersebut, ilmu agama dan ilmu pengetahuan, maka insya Allah kita sebagai generasi muda penerus bangsa ingin mewujudkan kemajuan Indonesia akan segera terwujud. Betul Bapak, betul? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Teman-temanku sekalian, pesan untuk para anak muda, sebagaimana pepatah orang Tunggu mengatakan, Nebibia, lumbulia, lumbalia. Tahu artinya? Artinya teman-temanku sekalian, jika kita menetapkan diri kita sebagai generasi muda untuk pergi melanjutkan ke daerah orang, ke perantauan, jangan pernah untuk kembali jika kita tidak mendapatkan apapun itu. Ingatlah wahai teman-temanku sekalian. Dan pada akhirnya semoga kita semua yang ada di sini akan menjadi generasi muda harapan bangsa yang berakhlak karimah, yang berilmu, beragama, dan masih banyak lagi. Dan pada akhirnya walaupun persiapannya mepet ya, hasilnya alhamdulillah sekarang. Iya. Semangat tetap bermakna. Keren. Boleh terakhir kesan-pesannya? Terima kasih sebelumnya banyak untuk pesan dan kesannya. Saya sangat bangga dan sangat mengapresiasi dan sangat bersyukur untuk mengikuti lomba ini. Karena kenapa? Di sini adalah wadah di mana semua anak muda itu dapat menggali potensi mereka masing-masing dengan berlandaskan akhlak Quran, cinta Islam, dan kita dapat berkumpulkan untuk menjadi silaturahmi. Dan hal ini merupakan tempat saya, karena saya sangat menyukai hal yang seperti ini, sangat menyukai yang berada di depan audiens, walaupun bisa dibilang belum memenuhi seperti standar pada umumnya.